Lingkaran. Materi tentang lingkaran ini telah kita pelajari ketika kita masih SD. Lalu, di kelas 8 ini kita akan mempelajari lebih banyak tentang materi lingkaran. Banyak hal yang akan dipelajari pada bab tentang lingkaran ini. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang lingkaran, mari kita mengenal dulu apa itu lingkaran. Untuk mengenal lingkaran, mari kita amati gambar-gambar yang menunjukkan lingkaran dan bukan lingkaran berikut ini. Dari gambar tersebut, dapat kita simpulkan bahwa lingkaran merupakan salah satu kurva tertutup sederhana yang membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya, seperti gambar berikut. Pada gambar tersebut, lingkaran dengan titik pusat P disebut lingkaran P. Jarak tetap antara titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran dinamakan jari-jari, biasanya disimbolkan dengan R. Unsur-unsur dalam lingkaran. Unsur-unsur dalam lingkaran itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, unsur-unsur lingkaran berupa garis dan unsur-unsur lingkaran yang berupa ruasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran berupa garis. Unsur-unsur lingkaran berupa garis yang pertama terdiri dari busur. Ciri-cirinya, yang pertama berupa kurva lengkung, yang kedua berhimpit dengan lingkaran, yang ketiga jika kurang dari setengah lingkaran, maka sudut pusat kurang dari 180 derajat disebut busur minor. Yang keempat, jika lebih dari setengah lingkaran, sudut pusatnya lebih besar dari 180 derajat disebut busur mayor. Yang kelima, busur setengah lingkaran berukuran sudut pusat sama dengan 180 derajat. Jika tidak disebutkan busur mayor atau busur minor, maka yang dimaksud adalah busur minor. Yang kedua ada jari-jari. Ciri dari jari-jari ini yang pertama berupa ruas garis, yang kedua menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Yang ketiga diameter. Ciri-cirinya yang pertama berupa ruas garis, yang kedua menghubungkan dua titik pada lingkaran, yang ketiga melalui titik pusat lingkaran. Yang keempat ada tali busur. Ciri-ciri dari tali busur ini yang pertama berupa ruas garis, yang kedua menghubungkan dua titik pada lingkaran. Selanjutnya ada apotema. Ciri-ciri dari apotema ini ialah yang pertama berupa ruas garis, yang kedua menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur, yang ketiga tegak lurus dengan tali busur. Selanjutnya unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan. Unsur-unsur lingkaran berupa luasan itu yang pertama terdiri dari juring. Ciri-cirinya yang pertama berupa daerah di dalam lingkaran, yang kedua dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran, yang ketiga jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Yang kedua ada tembereng. Ciri-cirinya yang pertama berupa daerah di dalam lingkaran, yang kedua dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, selain unsur-unsur yang tadi, ada istilah lain yang berkaitan dengan lingkaran, yaitu yang pertama ada sudut pusat. Ciri-cirinya terbentuk dari dua sinar garis atau kaki sudut. Yang kedua, kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Sudut pusat AOB ditulis dengan sudut AOB atau alfa. Sudut pusat JPG juga ditulis dengan sudut JPG atau beta, dan sudut kaki J ditulis sudut kaki J atau theta. Untuk istilah busur, juring, tembereng, maupun sudut, jika tidak disebutkan secara spesifik minor atau mayor, maka disepakati minor. Menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang istilah sudut pusat dan ciri-cirinya. Pada kali ini, kita akan diperkenalkan dengan satu lagi unsur lingkaran, yaitu sudut keliling.
Jadi sudut keliling ialah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Perhatikan gambar ini. Dari gambar tersebut, sudut keliling ABC pada lingkaran O, kaki-kaki sudut ABC tersebut memotong lingkaran di titik A dan C. Dengan kata lain, sudut keliling ABC menghadap busur AC. Tahukah kalian, antara sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama mempunyai hubungan yang khusus, yaitu seperti gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, simbol M sudut menyatakan ukuran sudut, sedangkan sudut menyatakan nama sudutnya. Selanjutnya, kita akan menentukan panjang busur dan luas juring. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang ciri-ciri sudut pusat, panjang busur, dan juring lingkaran. Panjang busur sebanding dengan sudut pusat yang menghadapnya, begitu pula luas juring sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut. Perhatikan gambar ini yang berwarna merah pada gambar tersebut. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa panjang busur AB sesuai dengan sudut pusat A, begitu pula luas juring AOB sesuai dengan sudut pusat A. Ukuran sudut pusat lingkaran adalah 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Selanjutnya, menurut kalian, berapakah keliling lingkaran jika diketahui jari-jari lingkaran tersebut? Mungkin kita dengan mudah bisa menentukan keliling lingkaran tersebut. Namun bagaimana kalau yang ditanyakan hanya panjang suatu busur saja? Nah, kita di sini akan menentukan rumus untuk panjang busur suatu lingkaran. Untuk menentukan rumus panjang busur, mari kita amati gambar berikut ini, yaitu gambar hubungan antara sudut pusat, keliling, dan panjang busur lingkaran. Dari gambar tersebut, garis yang berwarna merah adalah gambar busur lingkaran yang bersesuaian dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan busur. Setelah kita mengamati hubungan antara busur dengan sudut pusat, sekarang kita akan mengamati hubungan antara juring dengan sudut pusat yang bersesuaian. Perhatikan gambar berikut ini. Daerah yang berwarna merah adalah gambar juring lingkaran yang bersesuaian dengan sudut pusatnya masing-masing. Selanjutnya, mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur. Kemudian, bagaimana hubungan antara sudut pusat dengan luas juring? Jadi, ukuran sudut pusat atau lingkaran penuh adalah 0 derajat sampai 360 derajat. Kalau kita perhatikan bahwa semakin besar sudut pusat, maka semakin besar pula luas juring dan panjang busurnya. Begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, luas juring dan panjang busur sebanding dengan besarnya sudut pusat yang bersesuaian.